Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Munandar, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan kegiatan peer teaching PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4A. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Guru. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak Guru. Ya, sebelum pelajaran dimulai, nanti Bapak cek terlebih dahulu apakah teman-teman di kelas 4A ini masuk semua atau tidak. Coba dicek bangkunya, ada yang kosong itu siapa yang tidak masuk? Nika ada, Fitri ada, Retno ada, Keke, ya Keke kemana Keke? Keke ke rumah neneknya, Pak. Baik, nanti saya konfirmasi ulang ke Keke apakah benar ke rumah neneknya atau mungkin ada sesuatu yang tidak bisa, yang menyebabkan tidak bisa dia itu masuk sekolah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan Ferry sebagai ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Fer. Siap Pak. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ferry telah memimpin berdoa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Nah, teman-teman, untuk melaksanakan segala sesuatu, semua hal kegiatan yang akan kita lakukan, kita terlebih dahulu melakukan doa. Dengan kita berdoa, artinya kita sudah melaksanakan salah satu sila, ya Pancasila yang kelima itu, ya, yang 5 itu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, teman-teman, saya pengen ada 10 orang yang maju ke depan. Ayo 10 orang, jangan banyak-banyak. Sini, Ferry maju Fer. Siapa lagi yang mau maju? Ya Pak. Saya Pak. Ya, silakan Retno, Warno. 10 orang aja ya, 10 orang. 1, 2, 3, Nika, 4, Fitri, Dia, Vivi, Yohanita. Ya, silakan maju. Ya. Nah, teman-teman, dari 10 orang ini, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman kalian yang ada di depan ini semuanya berjumlah 10. Perhatikan baik-baik. Ketika Bapak memisahkan dari 10 ini akan Bapak bagi jadi 2, ya, maka dia akan berubah jumlahnya, yaitu satu kelompoknya ada berapa? 5 Pak. Ada 5, yang satu ada 5, yang satu ada 5. Nah, pertanyaan saya, 5 ini itu tadinya bagian dari 10 atau bukan? Iya Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. 5 ini adalah bagian dari 10. Sekarang, yang 5 ini akan saya pisah lagi. 3 orang geser ke kiri. Nah, pertanyaan saya, apakah yang 2 orang ini sisanya, apakah termasuk dari yang 10 tadi atau bukan? Iya Pak. Iya, betul. Yang 3 masuk juga atau tidak? Termasuk Yang Pak. 3 Iya, Pak. masuk, Iya, yang 5 iya, juga Pak, masuk. masuk. Nah, baik. Teman-teman kelas 4, jadi yang awalnya tadi 10, saya pecah-pecah, ada yang isinya 5, ada yang isinya 2, ada yang isinya 3. Mereka semuanya adalah bagian dari 10 yang tadi Bapak pecah-pecah. Nah, baik. Silakan duduk terlebih dahulu anak-anak. Terima kasih, tepuk tangan buat yang sudah maju. Dari pembagian kelompok tadi yang Bapak pecah-pecah itu, Bapak akan kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini.
pagi hari ini kita akan belajar tentang pecahan, ya, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, silakan perhatikan layar yang ada di depan. Terlihat ya? Iya, Pak. Iya, Baik. Pak. Iya, Pak. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti ketika kalian sudah belajar tentang pecahan, kemudian ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, nanti kalian harus tahu, harus bisa menguasai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan definisi bilangan pecahan dengan benar. Yang kedua, menjelaskan definisi bilangan pecahan campuran dengan benar. Yang ketiga, membedakan unsur-unsur pada bilangan pecahan biasa dengan benar, kemudian membedakan unsur-unsur pada bilangan pecahan campuran dengan benar. Nanti kalian harus tahu bedanya unsur-unsur bilangan pecahan dan unsur-unsur pecahan biasa dan unsur-unsur pecahan campuran. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai adalah mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Kemudian dibalik, kalian juga harus bisa mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa secara mandiri. Nah, terus nanti Bapak akan kasih soal. Kalian harus bisa menyelesaikan operasi penjumlahan dua buah pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Serta kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang disajikan dalam soal cerita. Sebelumnya, Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Dari 32 siswa ini, Bapak akan pecah menjadi 6 kelompok. Berarti ada yang isinya 5, ada yang isinya 6. Bapak akan tunjuk sebagai ketuanya, nanti ketuanya boleh milih ya teman-temannya yang tidak ditunjuk jadi ketua untuk nanti ikut jadi anggota. Yang pertama Warno ya, jadi ketua ya, ketua Iya, kelompok. Pak. Silakan ambil teman-temannya nanti yang tidak terpilih jadi ketua. Kemudian yang kedua ada Yuanita, silakan Yuanita jadi ketua kelompok. Peri, terus Yuanita sudah, Peri sudah, Warno sudah. Nah, dia jadi ketua juga dia. Ya, Pak. Ya, dia jadi ketua juga. Silakan. Siti Widianti juga jadi ketua. Silakan cari teman-temannya. Warno cari temannya dulu itu. Iya, Pak. Sudah ini, Pak. Ya, 5 ya. Nanti ada yang 5, ada yang 6. Baik. Ya, silakan duduk. Boleh melingkar ya. Seperti itu sesuai dengan kelompok masing-masing. Semua kelompok perhatikan lagi ke depan. Ra akan membahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama definisi pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu definisi? Ada yang tahu definisi? Ada yang tahu definisi? Pengertian, Pak. Betul, pengertian. Pengertian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sebelum kita bahas tentang pengertiannya, Bapak akan tampilkan dulu ada 2 buah bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, ada juga pecahan campuran. Bapak mau tanya, silakan rebutan kelompoknya untuk menjawab mana yang pecahan biasa, mana yang pecahan campuran. Silakan. Kelompok mana? Aku, Pak. Ya, silakan. Yang pecahan biasa. Yang mana? 5/6 pecahan biasa ya, Pak ya? 5/6 pecahan biasa, berarti 2/5 adalah pecahan campuran, begitu? Iya, Pak. Betul enggak, Pak? Coba, Warno, kira-kira yang mana? Yang pecahan campuran, mana yang pecahan biasa? Kelompokmu. Yang pecahan biasa 5/6, Pak. Sedangkan yang pecahan campuran 3/2/5. Nah, betul. Oke, berarti kalian sudah mengerti tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kira-kira kalau kalian sudah mengerti pecahan biasa itu yang 5/6, pecahan campuran itu yang 3/2/5. Kita akan bicara nih unsur-unsur atau apa saja yang membedakan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Coba, kalau pecahan biasa, apa saja yang ada bilangan yang ada di situ? Ada pembilang, Pak.
pembilang, betul. Terus Ada ada penyebut. penyebut. Kalau pecahan campuran, bedanya apa? Ada pembilangnya juga itu. bilangan Ada bulatnya, juga Pak. betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Unsur-unsur yang ada pada pecahan biasa dan pecahan campuran itu berbeda. Kalau pecahan biasa hanya ada pembilang dan penyebut, sementara kalau pecahan campuran ada bilangan bulatnya dan juga pecahan biasanya. Dari itu kita akan simpulkan bersama pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang mana nilai penyebutnya lebih besar dari pembilang. Jadi pecahan biasa itu ya penyebutnya itu harus lebih besar dari pembilang. Sebab kalau nanti pecahan biasa itu pembilangnya lebih besar, maka dia akan bisa jadi pecahan campuran. Ya. Seperti itu. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terbentuk jika menggabungkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran? Ya. Untuk mengubahnya, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Pembilang dari pecahan biasa harus lebih besar dari penyebutnya. Jadi kalau bilangan pecahan biasa, yang pembilangnya itu lebih kecil, itu tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi pembilangnya itu harus lebih besar dari penyebutnya. Baru itu bisa dijadikan pecahan campuran. Cara yang pertama adalah bagi angka pembilang dengan angka penyebut. Hasilnya menjadi bilangan bulat pada pecahan campuran. Selanjutnya, sisik dari hasil pembagiannya akan menjadi pembilang pada pecahan campuran. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Ada bilangan 7/3. Bagaimana cara mengubah menjadi pecahan campuran ya? Masih ingat porogapet teman-teman? Kelas 3? Pembagian dengan cara porogapet? 7 dibagi 3. 7-nya kita masukkan, kemudian 3-nya ada di luar. 7 dibagi 3. Nah, teman-teman, untuk membagi bilangan 7 dibagi 3, ada yang tahu caranya bagaimana? Yonita? Dikalikan dengan angka yang terdekat, Pak. Dikalikan dengan angka yang terdekat. Angka yang mana yang dikalikan kira-kira? 3 dikalikan berapa? Biar ketemunya mendekati 7, gitu enggak, Pak? Betul, ya. Pembilang ya itu ketika dibagi jadi penyebut, maka penyebutnya dikali berapa agar menjadi hasil daripada yang mendekati angka 7. Betul sekali, tepuk tangan buat Yuanita. Nah, 3 dikali berapa kira-kira agar bisa jadi 7 yang mendekati? Kali 2, Kali Pak. 2. Kali 2, betul. Nah, setelah itu 2 ini kemudian dikalikan dengan angka 3 ya, tadi sama dengan berapa? 3 kali 2 kali 3, 6, Pak. ya, kita kurangi 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengubah pecahan biasa tadi 7/3 menjadi pecahan campuran, yaitu 2-nya kita masukkan ke sini ya kan, 7 dibagi 3 sama dengan 2, masih sisa 1. 1-nya kita letakkan sebagai pembilang dan 3-nya tetap menjadi penyebut. Maka 7/3 adalah 2 1/3. Sudah paham sampai sini? Untuk mengubah pecahan biasa menjadi penyebut. Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Masih perhatikan ke depan. Mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini dibalik. Ya. Yang pertama caranya adalah kalikan penyebut dengan bilangan bulat yang ada pada bilangan pecahan campuran. Yang kedua, hasilnya nanti dijumlahkan dengan pembilangnya. Sehingga hasilnya menjadi pembilang pada pecahan biasa. Kita cek ya contoh soalnya. Ada 7/4/7. Bagaimana tadi caranya? Agar bisa dijadikan pecahan biasa,
penyebutnya, ya 7, penyebut ini dikalikan dengan bilangan bulat di depannya 7. 7 dikali 7. Ada yang tahu 7 dikali 7 berapa? 49, Pak. 49, Pak. Betul, 7 dikali 7 49. Hasil ini 49 ini kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Maka hasilnya 53. Nah, 7-nya sebagai penyebut tetap dimasukkan. Maka 7, 4/7 ketika diubah menjadi bilangan pecahan biasa menjadi 53/7. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Baik, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Menjumlahkan bilangan pecahan biasa. Nah, tujuannya menjumlahkan bilangan pecahan biasa itu apa sih? Nah, teman-teman, adakah di antara kalian yang pernah ikut orang tua belanja atau mungkin kalian sendiri yang belanja? Entah itu belanja misalnya kain atau belanja barang-barang yang di rumah, pernah tidak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, pernah ya? Pernah ikut belanja sama orang tua, beli kain. Di tempat A beli kain 1 meter, di tempat B 1/2 meter atau 1/5. Nah, inilah nanti kita akan tahu manfaat daripada belajar penjumlahan bilangan pecahan biasa ini. Nah, teman-teman, cara menjumlahkan bilangan pecahan biasa di kelas 3 juga sudah diterangkan. Ketika penyebutnya sama, maka penyebutnya tidak dijumlahkan. Akan tetapi yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya. Seperti itu. Nah, bagaimana nanti kalau penyebutnya berbeda? Itu tentunya penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Cara menjumlahkan pecahan biasa adalah seperti ini. Contohnya, 1/5 ditambah 3/5. Ini penyebutnya sama, maka cukup pembilangnya saja yang dijumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Penyebutnya tetap, yaitu 4/5. Gampang ya? Untuk yang berpenyebut sama. Sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan penjumlahan bilangan pecahan yang berkaitan dengan soal cerita. Contoh soalnya begini. Dayu mempunyai pita 51/2 meter dan membeli lagi di toko 1/2 meter. Pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga 23/2 meter dan untuk membungkus kado 1/2 meter. Pertanyaannya, tentukan sisa panjang pita Dayu. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus paham betul, kita cermati apa kemauan dari soal ini. Yang pertama kita akan ketahui ya, diketahui apa saja. Yang pertama, apa saja dari soal ini yang diketahui nih? Coba, Peri, yang diketahui apa ini dari soal ini yang sudah kita ketahui? Panjang pita. Panjang pita ya. Si Dayu punya pita 51/2. Kemudian membeli lagi. Nah, kalau membeli lagi berarti ditambah apa dikurang? Tambah. Tambah, berarti operasinya adalah penjumlahan. Kemudian pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga. Mau dipakai nih pitanya. Berarti ditambah apa dikurang? Apa dikali atau dibagi? Wanita. Dikurangi, Pak. Kurangi, Pak. Jadi dikurangi lagi ya. 1/2. Maka caranya begini. Ya. Diketahui dulu mana yang kita ketahui. Yang pertama tadi Dayu mempunyai pita 51/2 meter awalnya. Kemudian membeli lagi di toko 1/2 meter. Kemudian pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga 23/2 meter. Dan untuk membungkus kado 1/2 meter. Yang ditanyakan sisa panjang pita Dayu. Acaranya tadi ya, ditambah, dikurangi, dan dikurangi. Seperti ini. 51/2 ditambah 1/1/2 dikurangi 2, 3/2 dikurangi 1/2. Nah, kalau seperti ini, kita harus mengubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 5, 10. Ditambah 1, 11. Begitu ya.
Terus begitu diubah menjadi pecahan biasa yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Guru. Maka hasilnya seperti ini. 11/2 ditambah 3/2 dikurangi 7/2 dikurangi 1/2. Ingat, kalau penjumlahan dengan pengurangan, maka yang dioperasikan terlebih dahulu yang di depan, ya. Seperti itu. Nah, maka hasilnya menjadi 6/2. 6/2 masih bisa disederhanakan, 6 dibagi 2 menjadi 3 meter. Nah, dari sini anak-anak sudah paham semua caranya menyelesaikan soal cerita? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah paham, nah silahkan kalian kerjakan soal ini. Nah, dari masing-masing kelompok, sini ambil, Warno ambil nih soalnya nih. Maju. Iya, Pak. Ya. Siap. Titi Wijayanti ambil. Dia ambil dia. Kelompoknya ambil, semuanya ambil. Ya. Nah, soal itu yang sudah kalian pegang, kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan. Ketua kelompoknya silakan, semuanya ya. Dipahami, kemudian dikerjakan. Masih bingung? Warno masih bingung? Bentar, Pak. Belum selesai. Ya, kalau ada yang bingung ditanyakan, silahkan. Siapa yang bingung? Dia bingung tidak dia? Saya bingung, Pak. Yang mana? Pak? Yang mana? Ini nomor 1 ya? Yang nomor 1, Pak. Perhatikan nih. Pak Gani adalah seorang pembuat sirup. Ia memiliki gula 6,3/4 kilo. Berarti Pak Gani punya 6,3/4 kilo dulu nih. Diketahui kan? Dia punya gula 6,3/4 kilo. Nah, kemudian membeli lagi 4/1/4. Kalau beli lagi ditambah apa dikurang? Ditambah, Pak. Ya, ditambah. Nah, selanjutnya gula tersebut dibuat untuk sirup yang dikemas ke dalam beberapa botol. Setiap botolnya memerlukan 1/4. Nah, berarti diapakan? Dikali atau dibagi? Karena setiap botolnya akan memerlukan gula 1/4 kilo. Dikali apa dibagi? Nanti hasilnya dikali apa dibagi? Bagi, Pak. Dibagi, Pak. Nanti ini ya. Gula awal ditambah dengan gula yang baru beli, kemudian dibagi 1/4. Begitu ya. Silakan dikerjakan lagi. Yang lain masih ada yang bingung? Pak. Sudah semua? Yang lain? Sudah, Pak Guru. Baik, silahkan. Kumpulkan sini semuanya. Dikumpulkan terlebih Baik, dahulu. Baik, Pak Nika, Guru. kumpulkan Nika. Dikumpulkan semuanya sini. Ini, Pak. Baik. Nah, silakan. Nika, maju Nika. 6 3/4 dijadikan pecahan biasa. 6 dikali 4. Sudah. Ya. Hmm. Ditambah ya. Baik. Ada yang sama jawabannya 11 botol? Ada yang sama? Punya Warno saya cek. Oh, sama ini. Bapak. Sekarang sudah sama semua, berarti kalian sudah paham. Yang kedua, Fer, maju Fer. Nih, punya kamu nih, dipresentasikan. Ya. Ibu, yuk Fer. Dipresentasikan. 7, 3/5 ya Fer ya ini ya. 7 3/5 kilogram tepung, kemudian membeli lagi, betul. Digunakan untuk membuat kue sebanyak 5 kilo, sisa gula yang ibu miliki sekarang, betul yang ditanya.
Iya, 7 3/5. Betul. Iya. Ada yang sama jawabannya? Saya cek lagi. Nika sama, Diah sama, Siti Wijayanti sama. Berarti semuanya sudah pada bisa menjawab soal ini. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman, kalian sudah memahami cara mengubah pecahan biasa ke campuran, kemudian kalian juga sudah mampu menyelesaikan soal-soal yang ada pada soal cerita terkait dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi adalah definisi bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yuk kita bareng-bareng. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang mana nilai penyebutnya lebih besar dari Bilang, Pak. bilang. Ya, terus pecahan campuran. Nika, baca. Pecahan campuran. Ayo Nika, dibaca. Oh ya, pecahan campuran dapat diartikan sebagai pecahan yang terbentuk jika menggabungkan bilangan bulat dan pecahan, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian unsur-unsur pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa saja di pecahan biasa unsurnya, Peri? Variabelnya apa saja? Ada apa saja di sini? Per? Karno, kalau pecahan campuran ada apa saja? Di dalam pecahan campuran itu pasti ada bilangan bulat dan ada pembilang dan penyebut, Pak. Baik. Lalu saya akan bertanya dulu kepada teman-teman. Kalau ada bilangan yang seperti ini nih, 25/12, itu masuknya pecahan biasa apa bisa jadi pecahan campuran? Kalau yang seperti itu pecahan biasa, Pak, tapi nanti bisa dirubah ke pecahan campuran. Seperti yang Bapak ajarkan tadi. Betul, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Itu seperti itu ya. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang Bapak mau tanya, apakah ada di antara kalian yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Silahkan terkait materi ini. Paham semua berarti ini? Paham, Pak. Alhamdulillah, paham semua. Nah, untuk tugas di rumah, kalian nanti akan saya kirimi soal lewat grup WhatsApp. Kan kita sudah masuk grup WhatsApp. Nanti saya akan kirimkan link Google Form-nya. Nanti kalian bisa isi melalui handphone atau komputer masing-masing ya. Nanti harus menggunakan jaringan internet. Nanti kalau yang susah jaringannya bisa dengan temannya ya, barengan gitu. Nanti bisa belajar kelompok bersama. Seperti pembelajaran yang sudah kita lewati, yaitu terkait dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk besok, kalian ya, kita akan semuanya akan belajar pecahan menjadi desimal. Nah, besok kita belajarnya pecahan diubah menjadi desimal. Sebelum pelajaran ditutup, kita berdiri semua terlebih dahulu. Yuk, berdiri semuanya tegak. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk. Siap semuanya. Ya, kita itu ya. 3, 2, 1, mulai. Indonesia.
Indonesia bersatu, Indonesia Raya. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, tadi di awal kita tidak menyanyikan lagu, maka di akhir kita harus menyanyikan lagu ya. Meskipun harusnya di awal tadi kalian juga harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tidak apa ya. Di akhir kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Baik, sebelum ditutup, silakan Warno, kalau tadi Ferry yang sudah membuka untuk berdoa, silakan Warno pimpin berdoa sebelum pulang. Baik Pak, baik teman-teman. Di tempat duduk, siap doa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Aku kelas 4A. Jangan lupa belajar di rumah ya, membantu orang tua, tetap. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung komentar dulu sebentar. Oh langsung ya. Baik, terima kasih Pak Imam, luar biasa ya. Kalau menurut saya ini tadi seperti Pak Imam ini adalah guru banget seperti itu kalau menurut saya ya. Gimana caranya di situ sudah mengkondisikan untuk anak-anaknya mengajak, apalagi di awal pembelajaran Pak itu luar biasa. Persepsinya Pak, persepsinya dengan membagi anak itu seperti mengenalkan nanti pengertian dari pecahan, mengulas kembali materi yang sebelumnya seperti itu. Mungkin di sini sedikit saran saja Pak, itu di dalam menuliskan tujuan pembelajaran itu mungkin di situ harus ada keterangan ABCD-nya itu Pak. Mungkin itu sehingga makanya nanti akan lebih jelas lagi tentang penggunaan apa, bisa menghasilkan apa kan seperti itu. Terus untuk ya tadi kelihatannya Bapak juga lupa itu di awal pembelajaran belum menyanyikan nasionalisme, rasa nasionalisme itu. Iya, betul. Nah, makanya itu kalau bisa dibiasakan, kalau di daerah saya Pak, itu di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran itu dinyanyikan untuk lagu-lagu nasional seperti itu. Baik, mungkin terima itu kasih. saja Pak, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada teman yang lain, monggo. Silakan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Suwarno atas masukannya. Silakan Bu Nika, barangkali mau memberikan masukan. Luar biasa Pak. Sudah bagus, runtut. Sudah. Baik, terima kasih. Mantap.